Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 kelas IF1 IoT. Kami akan mempresentasikan tugas besar IoT kami. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Naufal Hilmi Mahdi, dengan NIM 2010286. Lalu ada Bramansyah Muhammad Rifai dengan NIM 2010267. Dan Muhammad Fikri Aksa Zulfa Ismail dengan NIM 19102136. Baiklah, selanjutnya untuk tugas besar kali ini dengan judul Monitoring Kualitas Akuarium Ikan Hias Koi menggunakan pH sensor dan sensor suhu TMP36. Selanjutnya, agenda presentasi kali ini yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan, ketiga manfaat, yang keempat skema, dan yang kelima demo simulasi. Baiklah. Untuk latar belakang, internet yang lahir dari upaya kolaboratif para ahli, akademisi, insinyur, dan inovator telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Menurut data terbaru dari data Reportal, saat ini terdapat 5,30 miliar pengguna internet aktif di seluruh dunia, atau 60% populasi dunia saat ini, dan jumlahnya akan terus melonjak. Dari komunikasi dan pertukaran informasi hingga perdagangan dan hiburan, internet telah melampaui tujuan awalnya menjadi penghubung konektivitas global. Seiring dengan perkembangan zaman, kita tidak dapat mengabaikan perubahan paradigma yang dibawa oleh Internet of Things atau yang dikenal singkatnya IoT, yang memiliki karakteristik interkonektivitas perangkat dan pertukaran data, telah memperluas batas-batas wilayah digital. Saat ini, benda-benda sehari-hari, mulai dari lemari es hingga perangkat yang dapat dikenakan menjadi pintar dan saling terhubung, berkontribusi pada ekosistem otomatisasi tanpa batas. Tidak hanya benda sehari-hari yang manusia gunakan, tetapi IoT juga menjadi teknologi yang saat ini dimanfaatkan di bidang bisnis, pemerintahan, dan kesehatan. Sesuai dengan judul tugas besar IoT kali ini berhubungan dengan ikan koi. Koi adalah jenis ikan varian dari carp, jenis ikan yang biasanya ditandai dengan adanya barbel di area mulut ikan dengan habitat air tawar. Ikan ini pertama kali dibudidayakan di Niigata, Jepang pada awal abad ke-18. Ikan ini ditujukan untuk hiasan atau ornamen yang biasanya ditempatkan di kolam koi atau akuarium. Ikan koi biasanya hidup di kolam atau akuarium dengan suhu antara 15 sampai 25 derajat Celcius dan pH air antara 7,0 sampai 8,6 untuk menjaga kesehatan ikan. Saat ini, ikan koi tidak hanya diminati oleh para pengoleksi ikan hias saja, tetapi juga semua kalangan dan permintaan pasar global. Ikan koi semakin meningkat tiap tahunnya, dengan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pasar terbesar di wilayah Asia Pasifik. Berdasarkan data dari DJBP di tahun 2013, keuntungan bisnis dari budidaya ikan koi bisa mencapai 1,4 miliar rupiah tiap tahunnya. Dan dikutip dari republika.co.id, pembudidaya ikan koi bisa meraup untung sebesar 300 juta tiap bulannya. Tugas besar ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasi IoT untuk monitoring kualitas air pada ikan koi dengan menggunakan mikrokendali Arduino Uno, sensor suhu, dan sensor pH air yang diintegrasikan dengan ThingSpeak dan aplikasi Android yang bisa digunakan oleh pemilik akuarium atau kolam untuk memantau kondisi suhu dan pH air. Untuk tujuan akan dipaparkan oleh Bramansyah. Silakan Bramansyah. Untuk tujuan yang pertama,
mengidentifikasi parameter kualitas air yang kritis untuk kesehatan ikan. Yang kedua, merancang sistem monitoring yang efektif untuk parameter tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan data secara berkala dan menganalisisnya untuk mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Untuk manfaat, yang pertama pemantauan real time, ketiga otomatisasi pengaturan lingkungan, yang ketiga notifikasi dan alarm. Untuk presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Fikri. Untuk alat dan bahan dalam pengerjaan tugas besar ini ada yang pertama Arduino Uno, breadboard, sensor suhu TMP36, sensor pH air, modul WiFi ESP8266, ThinkSpeak, Tinkercad, dan juga MIT App. Untuk tugas besar kali ini karena keterbatasan biaya dan juga alat, kita akan menggunakan situs simulasi Tinkercad untuk melakukan simulasi tugas besar ini. Selanjutnya untuk cara kerja dari sistemnya adalah kita akan menggunakan Arduino Uno untuk menangkap dua data, yaitu data pH air dan juga data suhu, yang selanjutnya diteruskan ke ESP8266. Dari ESP8266 kemudian diunggah ke ThinkSpeak. Nantinya dari ThinkSpeak akan ditampilkan di aplikasi Android yang akan bisa dilihat oleh pengguna. Selanjutnya, next. Selanjutnya kita akan melakukan demo simulasi untuk cara kerja sistem. Di sini kita terdapat alat-alat dan bahan yang sudah saya tadi sebutkan. Di sini ada SP8266, ada sensor suhu, kemudian potensiometer. Di sini tujuannya adalah untuk melakukan simulasi scaling sensor pH air karena karena seperti yang saya sebutkan tadi, karena keterbatasan biaya dan juga alat, maka kita akan gunakan potensiometer untuk scaling nilai pH airnya, untuk simulasi pH airnya. Kemudian kita akan jalankan dan kita lihat cara kerjanya. Di sini kita ada channel ThinkSpeak. Untuk tugas besar kali ini ada dua field, yaitu field suhu dan yang kedua ada field pH air. Misalkan ketika kita jalankan di serial monitor ini, bisa kita lihat sistem akan membaca suhu dan pH air. Misal di sensor suhu kita scaling kan ke 8 derajat, maka di sini di serial monitornya akan terbaca 8 derajat, dan kita scaling simulasi pH airnya. Di sini akan berubah menjadi 10.
kita scaling ke bawah lagi akan berubah menjadi 6, pH airnya berubah menjadi 6. Lalu ketika kita lihat di ThinkSpeak nya akan terbaca di ThinkSpeak di field yang pertama ada sensor suhu yaitu 24, 8. Kemudian untuk field pH airnya yang tadi 58 jadi 10. Terus kalau kita sekali lagi coba scaling suhunya menjadi 20, sini suhunya berubah menjadi 20. Kemudian di ThinkSpeak nya akan berubah menjadi 20 dan kita scaling potensiometernya untuk pH airnya menjadi 19, pH airnya 19. Di sini kita lihat perubahan di ThinkSpeak. Jadi 19. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk monitoring, untuk mendapatkan data, membaca data pH air dan juga suhu dan juga mengirim datanya ke ThinkSpeak sudah berhasil. Untuk selanjutnya akan kita lihat bagaimana data itu bisa ditampilkan di aplikasi Android yang sudah dibuat menggunakan MIT App. Di sini ada MIT App, aplikasi Android yang telah kita buat untuk menampilkan temperatur atau suhu dan pH air yang telah kita buat tadi. Misalkan kita ganti dari Tinkerpad-nya, TMP suhunya kita ganti ke 12, apakah sensor suhunya di Tinkercad sudah ganti 12. Jadi aplikasi Androidnya juga akan berubah menjadi 12 sesuai dengan data yang dibaca dari Android dari Arduino. Kemudian ketika kita ubah nilainya pada pH airnya menjadi 8, pH airnya kita ubah menjadi 8 dari simulasi Arduino nya. Dan kita tunggu sebentar. Karena kita tadi sudah ganti nilainya ke 8, maka di aplikasi Androidnya akan berubah menjadi 8 pH airnya, dan ini bisa dimanfaatkan oleh pemilik akuarium atau kolam ikan koi untuk melihat kondisi air dan juga kondisi pH air dan juga suhunya.
Selanjutnya, karena dari sini bisa disimpulkan bahwa cara kerja sistem yang sudah saya jelaskan tadi dari Arduino mengirim data ke ESP328266, kemudian dari ESP ke ThinkSpeak, kemudian dari ThinkSpeak kemudian diambil oleh aplikasi Android yang bisa dilihat oleh pengguna berhasil. Selanjutnya saya serahkan ke moderator Mas Novel Hilmi Mahdi. Baiklah, kurang lebih itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam materi. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.